kita sambut Ustazah Okisiana Dewi. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah. Boleh pakai ini ya, Ustazah. Ustazah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Allah. Kemarin itu langsung cerita jadinya. Kemarin kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu jam 5 pagi langsung ke UGD, langsung infus. Dok kasih saya vitamin apapun pokoknya supaya saya sehat karena saya hari Minggu saya harus ada acara, datang acara. Dan jam 6 sore ini saya mau ke Jepang teman-teman sekalian, ke bandara. Jadi saya bilang kemarin, ini langsung nyerocos gak apa-apa ya. Jadi kemarin jam 5 pagi langsung ke UGD, langsung diinfus ya sekitar 3 jaman lah disuntik, diinfus dan segala macam. Kemudian kemarin udah nyampe Bandung, sebenarnya seharian itu 100/50 sebenarnya tekanan darahnya, jadi melayang gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini sehat dan bisa ketemu sama teman-teman semua. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya dong buat Ustazah ya. Senang banget ketemu teman-teman. Biasanya ngisi di atas. Sekarang lebih intimate, lebih sedikit orang-orangnya. Oke, Ustazah kita udah gak sabar mau sharing. Siap, langsung aja, mangga silakan. Oh langsung? Oke, kalau gini kelihatan kan bajunya? Bagus gak bajunya? Alhamdulillah. Dari mana? Masya Allah. Baik, saya sapa semuanya. Alhamdulillah senang sekali karena biasanya selama ini Assalamualaikum, selamat jalan. Yang pulang pada hari ini. Aku gak bisa nonton konsernya tadi, harusnya nonton. Katanya disembunyiin dulu, ya udah sembunyi dulu padahal kelihatan juga ya. Baik, saya sapa semuanya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman semua mohon izin terima kasih kepada siapa ini? Zairah Hijab, Masya Allah yang telah memfasilitasi acara ini. Kita doakan ya teman-teman semua ya, semoga Zairah Hijab selalu berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak insya Allah. Dan Allah berkahi usahanya, Allah semakin besarkan dan bertambahnya kebaikan dengan hadirnya Zairah Hijab di tengah-tengah kita insya Allah. Saya mau cerita kepada teman-teman semua tentang apa yang saya alami. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Yang pertama namanya Maryam, kedua namanya kok tahu sih? Ketiga namanya Ibrahim, keempat namanya hebat deh. Tahu. Jangan follow Instagram saya. Baik. Jadi saya mau cerita dulu tentang kisah Sulaiman. Nanti saya akan kaitkan dengan kisahnya Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar sangat menginspirasi hidup saya dan akan kita lihat bagaimana Quran memberitahukan kepada kita cara mendidik anak-anak kita. Siapa yang menyangka teman-teman sekalian, saya alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah mentakdirkan saya menjadi seorang ibu yang Allah pilih dari sekian miliaran manusia menjadi seorang ibu dengan anak yang memiliki kelainan langka. Tentu saja tidak pernah terfikir di kepala saya karena saya merasa saya menjalani kehamilan saya semuanya dengan sangat sehat, sangat baik, istirahat cukup, olahraga cukup, lingkungan sehat, semuanya sehat. Tiba-tiba ini juga masukan untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang ibu, waspada dengan hal-hal seperti ini. Ketika pada akhirnya saya melahirkannya semuanya Masya Allah, saya operasi sesar 4-4-nya karena ada satu dan lain hal sehingga harus operasi sesar. Ketika melahirkan dalam operasi sesar tersebut, ketika anak itu dikeluarkan, saya tidak mendengar tangisannya. Ini tanda yang pertama. Kemudian pada akhirnya ketika anak itu diangkat ibu, anaknya alhamdulillah, dokter nggak bilang apa-apa lagi ya, alhamdulillah. Tapi saya lihat anak itu begini, lunglai, kayak boneka kalau ditarik begini ya, lunglai. Nggak ada tangisannya, kemudian dia lunglai, kemudian langsung dibawa entah kemana. Biasanya kalau teman-teman yang sudah pernah melahirkan, anak-anak
yang dilahirkan oleh kita itu mereka akan dibersihkan kemudian diletakkan di dada kita untuk inisiasi menyusui dini. Betul ya teman-teman semua yang pernah melahirkan. Tapi ketika melahirkan Sulaiman, Sulaiman tak kunjung diberikan kepada saya. Kemudian saya dimasukkan ke ruang pemulihan antara sadar dan gak sadar. Saya nggak menemukan di mana suami saya dan saya nggak menemukan di mana anak saya. Biasanya kalau kita setelah melahirkan, suami akan mendampingi kita bersama dengan bayi kita. Kemudian antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba entah berapa jam suami saya meninggalkan saya, kemudian masih di ruang pemulihan, belum di ruang rawat inap, suami datang, dan suami memberitahu dengan begitu sedih, anak kita dimasukkan ke NICU. Ketika saya lihat fotonya, karena suami saya memberitahu fotonya, tentu sebagai seorang ibu, saya berpikir macam-macam, karena begitu banyak selang yang dipakai di tubuhnya Sulaiman pada masa itu. Sehari di rumah sakit, 2 hari tentu saya banyak menangis dan mengira-ngira, walaupun beberapa teman mengatakan tenang saja, biasanya 2 hari 3 hari sudah mulai bisa kembali ke ruang rawat inap bersama dengan ibunya. Hari kedua setelah proses sesar saya berjalan, mau nggak mau saya berjalan karena saya harus menyusui anak saya di ruang NICU. Ternyata anak saya juga nggak bisa disusui teman-teman semua. Ternyata anak saya harus pakai selang yang masuk ke dalam lambungnya sehingga tidak bisa disusui. Jadi harus pakai selang, harus disuntikkan air susu itu menuju ke selang. Begitulah singkat cerita tentang Sulaiman. Sampai akhirnya Sulaiman berada di NICU selama 2 minggu. Dan di NICU saya melihat berbagai macam bayi dengan bentuk yang macam-macam, mulai dari prematur yang sangat kecil dan dengan kelainan-kelainan yang lain-lain. Dan setiap hari saya terbiasa melihat banyak ibu yang menangis. Kemudian ada juga bayi-bayi yang akhirnya tidak bertahan. Dan tentu keadaan 2 minggu selama di NICU bukan keadaan yang mudah bagi seorang ibu yang baru melahirkan seperti saya. Saya menangis 7 hari saja. Setelah itu saya katakan kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Kalau ibunya sakit, siapa yang bisa mengurus anaknya? Kalau ibunya sedih, bagaimana dengan anaknya? Kalau ibunya putus asa, bagaimana dengan anaknya? Jadi saya berpikir, ibu apapun keadaan anaknya atau apapun yang dia alami, ibu harus sehat untuk anaknya. Ibu harus kuat untuk anaknya. Ibu harus bersemangat untuk anaknya. Anak memerlukan ibu yang sehat, kuat, bersemangat, yang terus bergerak. Anak, kalau ibunya lemah, terus anak bergantung kepada siapa? Jadi 7 hari saya menangis terus menerus, setelah 7 hari saya hapus air mata saya, masih terus bertanya-tanya. Apa yang sesungguhnya terjadi kepada Sulaiman? Seluruh dokter memeriksa teman-teman sekalian, dari atas kepala sampai ujung kaki, belasan dokter. Dan saya teringat pada hari keempat, dokter memanggil saya dan dokter menjelaskan dengan sangat hati-hati. Bu Oki, sejujurnya ada beberapa hal yang harus kami sampaikan tentang keadaan Sulaiman, kata dokter. Pertama, kita akan MRI otaknya. Kedua, pemeriksaan pada akhirnya kita menemukan bahwa jantungnya bocor. Kemudian dia sepertinya ada masalah tulang, masalah ortopedi ya tulang. Karena kalau badannya diangkat dia akan bunyi letek-letek gitu ya. Kemudian di belakang kemungkinan ada cacat tulang belakang. Kemudian secara darah kemungkinan ada leukemia, kanker darah. Kemudian paru-paru, kita akan periksa ke paru-paru, kemungkinan ada masalah di sana. Syaraf, kita akan ke dokter syaraf, kemungkinan ada masalah di sana. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya rasa-rasanya dokter menjelaskan ada masalah. Dokter menuliskan sampai 3 lembar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada Sulaiman. Apa rasanya ketika seorang ibu mendapati kabar tersebut? Saking syoknya kadang-kadang kita bahkan gak bisa nangis teman-teman sekalian. Kalau kita terlalu syok, terlalu kaget, kita kayak kosong aja tiba-tiba. Nah itu yang terjadi kepada diri saya ketika dokter menjelaskan, saya merasa kosong. Dokter menjelaskan banyak hal jadi kayak mengawang-awang gitu ya. Saya nggak pernah menemukan suami saya menangis kecuali dalam 2 hal. Pertama ketika ayahnya meninggal dunia dalam pernikahan kami pada saat itu. Yang kedua adalah ketika dokter mengatakan begitu. Ketika dokter pergi, suami saya langsung memeluk saya dan dia mengatakan maafkan saya kalau saya ada kesalahan. Dan saya lihat suami saya seperti orang yang sangat lemah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di saat itulah saya tahu bahwa saya harus menguatkan suami saya. Kadang-kadang kita menguatkan, kadang-kadang kita dikuatkan teman-teman semua. Singkatnya, perjalanan tentang Sulaiman menjadi sebuah perjalanan yang seru buat saya. Karena mulai hari itu saya jadi banyak belajar, banyak melihat, banyak bersyukur. Sulaiman memiliki tanda-tanda hipotonia, yaitu otot yang lemah. Sementara menangis memerlukan otot, mengenyot
minum atau makan memerlukan otot, bernafas saja perlu otot. Karena otot yang lemah otomatis secara mengenyot, mengedot dia nggak bisa. Jadi harus pakai selang pada saat itu. Selama 6 bulan dia pakai selang. Saya nggak pernah merasakan menyusui Sulaiman langsung kepada diri saya pribadi. Kemudian dalam bernafas kita perlu otot teman-teman sekalian. Karena ototnya yang lemah maka sesekali ketika tidur Sulaiman mengalami sleep apnea atau sleep apnea atau berhenti nafas dalam beberapa detik. Otomatis harus pakai alat bantu nafas pada saat dia kecilnya. Kemudian tentu saja menangis memerlukan otot karena ototnya lemah Sulaiman tidak bisa menangis. Jadi pada saat saya ke rumah sakit berjalan menuju ke NICU, saya sering lihat di rumah sakit anak-anak menangis dalam hati, wahai para ibu, bersyukurlah kalian semua, anak-anak kalian menangis. Karena itu sesuatu yang sangat saya rindukan selama ini, karena anak saya nggak bisa nangis. Jadi kalau ada anak ibu-ibu yang nangis, alhamdulillah dia sehat. Banyak ibu-ibu di luar sana yang anak-anaknya nggak bisa nangis, dan ibu-ibu di luar sana merindukan anak-anaknya bisa menangis. Kemudian ketika saya ke rumah sakit, saya lihat anak-anak lari ke sana kemari, saya katakan alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah wahai para ibu, anakmu berlari ke sana kemari, anakmu sehat dan kuat. Sementara anak saya nggak bisa bergerak pada saat itu. Anak saya kalau bergerak begini aja saya sudah bersyukur teman-teman semua, karena dia ada pergerakan. Mulailah perjalanan dimulai, Sulaiman keluar dari rumah sakit setelah 2 minggu alhamdulillah, tapi dia fluffy baby, dia kayak boneka gini ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu dia banyak melakukan ratusan terapi. Saya akan sertakan videonya Sulaiman, kemudian saya akan lanjutkan dengan kisahnya Siti Hajar dan bagaimana Al-Quran mendidik kita untuk menjaga anak-anak kita. Intinya dalam merawat Sulaiman saya jadi banyak berterima kasih kepada Allah. Dulu ketika saya lihat anak nangis biasa, dulu ketika saya lihat anak bisa angkat kepala biasa, dulu ketika saya lihat anak bisa jalan biasa, hal yang normal terjadi. Namun ketika hal itu terjadi pada Sulaiman, Sulaiman memerlukan ratusan terapi dengan kesakitan yang luar biasa, dengan besi yang ditempelkan di kakinya, di tangannya untuk dia bisa pada akhirnya berjalan. Maka kita lihat video ini bersama-sama, setelah itu saya akan lanjutkan dari mana pada akhirnya saya mendapatkan inspirasi untuk terus bisa merasa kuat dan yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan satu hari nanti kalau kita sabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita lihat video bersama-sama Sulaiman yang mungkin beberapa teman sudah lihat video ini. Boleh kita lihat sebentar? Ini waktu Sulaiman di NICU. Dia berjuang. Kau hadir menyejukkan hati. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya Allah. Bukan berarti sekarang Sulaiman umurnya 3 tahun, masih dengan disuntik setiap hari. Sulaiman harus disuntik setiap hari, masih dengan obat-obatannya, masih dengan 3 bulan sekali kita harus ngambil darahnya Sulaiman dan periksa dengan berbagai macam dokter. Masih terus berjuang sampai hari ini, tapi alhamdulillah Sulaiman dalam keadaan baik. Pertanyaannya, dari mana seorang saya yang lemah ini bisa sampai hari ini terus bergerak? Karena saya ingat dengan kisah Siti Hajar teman-teman semua. Siapa Siti Hajar? Kenapa? Ada apa dengan kisahnya? Siti Hajar menginspirasi diri saya bahwa seorang ibu gak boleh lemah, seorang ibu gak boleh nangis terus menerus, seorang ibu gak boleh putus asa, seorang ibu gak boleh berhenti, seorang ibu harus terus berjuang untuk siapa? Anaknya. Karena anak memerlukan ibu yang kuat untuk bisa membersamai dirinya. Kalau ibunya gak kuat, anaknya mau kemana teman-teman semua? Ini bukan berlaku untuk anak sakit saja. Nanti dalam perjalanan kita merawat anak-anak kita, kadang-kadang kita ngerasa capek, kadang-kadang kita ngerasa nggak disupport oleh sekeliling kita, mungkin kadang-kadang suami kita sendiri kita rasa nggak support kita, kadang-kadang kita ngerasa nggak tahu lagi harus gimana. Maka ingat cerita saya ini tentang Siti Hajar. Beliau bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam berdua saja di kota Mekah pada saat itu. Tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian ketika Nabi Ibrahim AS meletakkan mereka,
Apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Siti Hajar? Siti Hajar nggak bertanya, kenapa sih? Kenapa ya Allah harus terjadi kepadaku seperti ini? Siti Hajar hanya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ini perintah dari Allah? Apakah memang ini yang Allah takdirkan untuk kami? Memang ini yang sudah Allah tentukan untuk kami? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengangguk. Tentu beliau sangat sedih meninggalkan anak dan istrinya di kota Mekah. Tapi ini perintah dari Allah, takdir dari Allah. Lalu manusia bisa berbuat apa selain menjalankan saja? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya sambil berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjaga mereka. Dan dimulailah hari-hari Siti Hajar berjuang dengan anaknya berdua saja, teman-teman sekalian. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang ini adalah perintah dari Allah, insya Allah Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah akan terus bersama dengan kami. Dimulailah perjuangan antara ibu dan anak ini. Sang ibu sudah mulai kehabisan air susunya, sudah habis perbekalannya, dan anak ini terus menangis dan menangis. Apakah ibu ini menangis terus menerus berlarut-larut dan mengatakan kepada Allah, ya Allah nggak sanggup ya Allah kenapa sih terjadi kepadaku ya Allah, bukankah aku ini orang yang sudah beribadah kepadamu ya Allah, kenapa? Enggak pernah ada kalimat kenapa dari seorang Siti Hajar. Siti Hajar tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya sudah merupakan izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa lakukan apa-apa selain menjalankannya saja. Jadi nggak perlu tanya kepada Allah, kenapa ya Allah kasih anak begini, kenapa ya Allah harus menjalankan seperti ini, kenapa ya Allah. Teman-teman sekalian, orang-orang di luar sana, banyak orang yang menikah berpuluh-puluh tahun nggak dikaruniai anak. Mereka mungkin lebih soleh dibanding dengan diri kita. Mereka mungkin sholat malamnya lebih banyak dibanding dengan diri kita. Allah percaya kepada kita untuk Allah hadirkan anak-anak itu. Maka jaga anak itu sekuat tenagamu, semampumu. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Beliau nggak diam lama-lama, nggak sedih, nggak nangis berlama-lama, nggak meratap, nggak marah-marah sama Allah. Enggak, beliau bergerak untuk menyelamatkan anaknya yang sedang memerlukan ibunya ini. Apa yang Siti Hajar lakukan teman-teman sekalian? Yang Siti Hajar lakukan, beliau berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Sofa. Kemudian beliau menaiki Bukit Sofa, beliau lihat dari atas di mana air, di mana tumbuh-tumbuhan, di mana orang yang bisa tolong saya. Enggak ada. Beliau turun lagi dengan kaki telanjangnya yang sangat panas, keadaan sangat terik pada saat itu. Beliau lari jauh ke Bukit Marwah. Naik lagi ke atas bukit, di mana? Siapa orang yang bisa menolong saya? Berhenti enggak? Enggak berhenti. Turun lagi dari Bukit Marwah menuju ke Bukit Sofa. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Sa'i. Siti Hajar mengajarkan pada kita, seorang ibu adalah orang yang berjuang. Apapun kondisi anak-anak kita nantinya, Allah takdirkan, Allah berikan ujian, apapun itu untuk teman-teman semua, maka seorang ibu harus punya sifat atau punya sikap berjuang. Dia punya sikap husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu harus punya sikap tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu harus terus bersemangat, seorang ibu enggak boleh berhenti. Kadang-kadang kita capek teman-teman semua, tapi nggak boleh berhenti terlalu lama. Saya selalu bilang berlari, kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan bergerak. Setidaknya ada pergerakan walaupun sedikit. Kalau capek betul-betul dalam masa pengasuhan kita kepada anak-anak kita, nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi jangan lama-lama. Anak kita memerlukan diri kita. Maka dari kisahnya Siti Hajar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghargai arti kesabaran, pengorbanan, perjuangan. Maka Allah berikan yang terbaik untuk Siti Hajar. Allah berikan air Zam-Zam pada akhirnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan air Zam-Zam di dekat kakinya Ismail alaihissalam. Allah berikan itu setelah proses perjuangan yang sangat panjang, kesabaran, tidak putus asa, semangat, husnudzon, prasangka baik, tawakal ala Allah dari seorang ibu yang bernama Siti Hajar, teman-teman sekalian. Dari air itulah kemudian mulai banyak hewan burung-burung yang terbang ke atas, minum air tersebut. Orang-orang dari jauh melihat, oh ada burung di sana, berarti ada kehidupan di sana. Mulailah orang-orang berbondong-bondong datang sampailah Mekah ramai menjadi hari ini. Seperti yang kita lihat di hari ini. Itu kisah dari seorang Siti Hajar yang kita harus mengambilnya untuk seorang ibu. Dia tidak akan pengaruh terhadap apapun. Mau dia sedih karena suaminya kah, karena keluarga kah, karena apapun kah, anaknya tetap berhak untuk memiliki ibu yang memberikan yang terbaik untuk dirinya. Anak-anak tidak boleh menjadi korban atau anak-anak tidak boleh mendapatkan kesedihan karena ibunya sedih. Anak-anak kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kita lihat dulu video Sulaiman. Kalau setelah ini saya mau ceritakan bagaimana kisahnya ibunda Imam Bukhari, ibundanya para ulama-ulama lain, dan kita bahas kemudian di dalam Al-Quran. Sekarang Sulaiman usianya sudah 3 tahun, ini keadaan dia sekarang.
Teman-teman tahu Sulaiman mengalami sindrom Prader-Willi di mana banyak sekali anak-anak di usia bayi yang tidak bisa bertahan. Saya banyak sekali mendapatkan kabar anak-anak meninggal dunia karena sindrom Prader-Willi tersebut dan banyak anak-anak yang belum bisa berjalan. Ketika saya bukan berarti puas dengan apa yang saya lakukan, bukan, kami masih terus berjuang sampai hari ini. Namun dokter mengatakan alhamdulillah kami tidak menyangka bahwa Sulaiman dalam keadaan sehat seperti ini. Mohon doanya untuk Sulaiman teman-teman semua. Berikutnya izinkan saya cerita tentang kisah ibunda Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika kecil, teman-teman semua, itu menderita kebutaan, buta, nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan ibunya? Ibunya bawa Imam Bukhari kemana-mana untuk berobat ke sana kemari, nggak bisa sembuh juga. Apa yang dilakukan ibunya? Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam dalam tahajudnya dengan air matanya, yakin bahwa Allah akan mendengarkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Maka ketika ibunda Imam Bukhari terus berdoa, tiba-tiba tertidur di atas sejadahnya. Dalam mimpinya beliau didatangi oleh seseorang dan orang tersebut mengatakan, "Wahai ibunda, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan anakmu lantaran banyaknya tangisanmu kepada anakmu, lantaran banyaknya doamu untuk anakmu." Maka ketika ibu ini membuka mata, beliau sangat terkejut karena anak itu bisa melihat. Kadang-kadang cerita-cerita seperti ini kita masih bertanya, benar nggak ya? Benar nggak ya? Teman-teman sekalian, hal itu bisa saja terjadi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Doa teman-teman sekalian. Apapun yang nanti kita hadapi dalam mengasuh anak-anak kita, kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita adalah doa. Semua perkataan kita doa. Jangan sekali-kali seorang ibu mengatakan kalimat-kalimat negatif, anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar. Jangan, itu semua doa. Hati-hati wahai para ibu, semua kata harus diganti dengan anak baik. Kalau di antara kita dulu pernah dapat pengasuhan yang buruk misalnya, jangan dilakukan itu kepada anak-anak kita. Semua ganti, anak baik, anak salihah, anak yang taat. Karena semuanya adalah doa. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Maka berdasarkan kisah ibunda Imam Bukhari, yang harus dilakukan oleh para ibu adalah mendoakan setiap saat. Setiap saat, setiap perkataanmu semuanya adalah doa. Saya cerita sedikit teman-teman sekalian, apa yang saya lakukan sampai hari ini. Kami sebelum tidur punya ritual 1 jam sebelum tidur bersama dengan anak-anak. Yang saya lakukan adalah pillow talk dengan anak-anak, berbicara dari hati ke hati. 1 jam sebelum tidur. Biasanya saya mulai dengan bagaimana nak, kita berkumpul di satu kamar, kita saling bertanya satu sama lain. Seharian gimana nak? Teman-temanmu gimana nak di sekolah? Guru gimana nak? Ada apa yang terjadi di sekolah? Pun saya bercerita, ini Uma ceramah nak, apa yang terjadi Uma, kita saling bercerita satu sama lain. Setelah itu yang kedua, saya akan menceritakan kisah-kisah untuk mereka. Kisah-kisah ini sangat penting. Karena sebenarnya dari kisah-kisah, dari surah-surah itu membentuk karakter dan kepribadian mereka. Mereka kenal siapa nabinya, para sahabat-sahabat, orang-orang yang luar biasa lewat kisah-kisah. Dari kisah-kisah yang kita ceritakan, ada karakter-karakter yang mereka pelajari untuk mereka bisa menjadi orang seperti itu. Setelah itu yang saya lakukan yang ketiga adalah berdoa panjang. Kita saling mendoakan satu sama lain teman-teman semua. Kita saling mendoakan satu persatu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Maryam. Maryam mau jadi apa nak? Maryam mau jadi Ustazah Uma. Oke, ya Allah jadikanlah Maryam, ya Allah. Kita doa sama-sama dengan suara yang didengarkan oleh semua anak. Jadikan Maryam ya Allah orang yang berilmu, menjadi seorang Ustazah ya Allah yang berguna untuk banyak orang ya Allah. Dan seterusnya. Khadijah mau jadi orang apa? Atau mau jadi apa kalau sudah besar? Dia katakan Khadijah mau jadi orang kaya, Uma, kaya katanya gitu. Kemudian saya katakan, ya Allah jadikanlah Khadijah kaya raya ya Allah, yang dengan harta kekayaannya bisa sedekah banyak kepada banyak orang wahai Allah. Bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa sedekah kepada siapapun. Dia dengar itu, bayangkan kalau setiap malam kita doa itu, dia dengar harapan ibunya kepada dirinya, lama-lama dia masuk ke dalam kepalanya teman-teman sekalian. Ibrahim mau jadi apa? Ibrahim mau jadi Power Rangers katanya, jangan nak, jangan. Jadi yang lain aja. Jadi apa ya kalau gitu, jadi Batman aja, Batman, jangan nak, jangan gitu. Karena memang gak pernah cerita Power Rangers, gak pernah cerita Batman. Jadi apa ya, jadi presiden Uma. Ya Allah jadikanlah Ibrahim presiden yang hafal Quran ya Allah, yang berakhlak Quran ya Allah, yang bijaksana ya Allah, yang alim ya Allah, yang bisa bantu banyak orang ya Allah, yang bermanfaat untuk banyak orang ya Allah. Dan seterusnya. Kita doakan tante-tantenya, kita doakan guru-gurunya satu persatu teman-teman semua. Makanya doanya panjang. Selain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian doa-doa lainnya, itu ada doa untuk semua orang. Sampai akhirnya kita tidur. Nah, apa yang terjadi berikutnya teman-teman semua ketika saya pergi safari dakwah dan sebagainya, orang di rumah mengatakan, ibu saya kaget nih, saya rekam nih, Khadijah sholat
Doanya panjang banget. Ketika saya dengar doa itu, dia bisa menirukan persis seperti apa yang saya doakan setiap malam. Kenapa? Karena tiap malam doanya begitu. Jadi dia otomatis hafal dan kemudian dia ketika doa sendiri, dia doa seperti itu. Itu sebenarnya pengalaman yang saya lakukan teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas sedikit apa-apa yang Al-Quran ajarkan kepada diri kita tentang parenting, yang tentu mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita. Kita akan lihat dulu kalau teman-teman punya Quran, saya akan bahas dalam surah Ali Imran 35 sampai 37. Itu yang pertama, itu pendidikannya Ibunda Maryam, ibundanya Siti Maryam kepada Siti Maryam. Kedua, saya akan bahas surah Luqman 13 sampai 19. Itu semua tentang parenting. Kemudian saya akan bahas As-Saffat ayat 100 sampai 111. Dari sekian banyak ilmu-ilmu parenting dalam Al-Quran, 3 hal itu yang mau saya bahas hari ini secara cepat dan singkat. Oke, teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Kita lihat bagaimana Ibunda Siti Maryam luar biasa dalam mendidik anaknya. Sebelumnya, dalam surah Ali Imran ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Dalam surah Ali Imran ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, Allah mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Pertanyaannya, gimana caranya Siti Maryam bisa menjadi orang sehebat itu? Maka jawabannya sebenarnya dalam surah Ali Imran 35 sampai 37, tapi sebelumnya teman-teman lihat di atas Ali Imran ayat 33. Siti Maryam bisa begitu karena memang keluarganya adalah keluarga yang soleh. Dalam surah Ali Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, keluarganya Siti Maryam, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Garis keturunan Siti Maryam adalah keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Kita lihat lagi, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam pada masa itu ketika suaminya meninggal dunia. Maka Ibunda Siti Maryam ketika mengandung berdoa. Jadi teman-teman kalau mengandung banyak berdoa kepada Allah SWT. Ingat ketika dalam masa kandungan pertama kali yang berfungsi dalam janin kita indera pendengaran. Jadi banyak baca-baca doa kah, Quran kah, ngomong yang baik-baik kah, karena mereka sudah mendengar. Maka ketika hamil yang dilakukan Ibunda Siti Maryam berdoa. Doanya ada dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu doanya Ibunda Siti Maryam ketika mengandung Siti Maryam. Ibunda Siti Maryam berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, aku berjanji kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdi untuk Engkau wahai Allah. Maka terimalah janji dariku ini, terimalah nazarku ini. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ketika ibunda ini dalam keadaan mengandung, ibunda ini berdoa, ya Allah, kujadikan anak ini kelak akan menjadi pengabdi untukmu ya Allah. Menolong agamamu wahai Allah. Lihat bagaimana mungkin ada seorang ibu yang bisa mengucapkan hal ini kecuali ibu ini adalah ibu yang salihah. Ya Allah, kalau bahasa kita sekarang, apapun anak ini jadinya ya Allah, kelak dia jadi anak yang taat kepadamu ya Allah, menolong agamamu ya Allah, kebanggaanmu dan rasulmu wahai Allah, gitu kira-kira. Jadi dari masa kandungan ibu ini sudah janji, ku jadikan anak ini ya Allah pejuang-pejuang agamamu wahai Allah. Itu yang pertama. Ibu yang selalu berdoa ketika anak ini masih dalam kandungan dan berniat, anak ini kujadikan sebagai pejuang agamamu ya Allah. Apapun profesinya teman-teman semua. Pejuang agama Allah itu enggak mesti ustadz dan ustadzah yang di masjid ceramah-ceramah, enggak. Ketika dia menjadi seorang businesswoman, ya menjadi seorang pedagang yang sangat luar biasa dengan hartanya dia bantu banyak orang, itu juga pejuang bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita boleh jadi apapun, tapi jadi apapun dia adalah seorang pejuang agama Allah. Itu yang pertama. Ibunda Siti Maryam mengajarkan pada kita untuk selalu berdoa agar anak ini kelak menjadi pejuang agamamu ya Allah. Kedua, apalagi yang dilakukan Ibunda Siti Maryam dalam mendidik anak, berikan nama yang baik. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 35 ada kalimat wa inni samaituha Maryam. Diberikan nama anak itu nama yang baik. Maka kalau teman-teman nanti mengandung punya anak, pastikan anak-anak kita diberikan nama yang baik. Dia berhak untuk mendapatkan nama yang baik karena nama-nama itu menjadi doa untuknya. Nama yang terbaik apa sih? Salah satunya beberapa di antara yang lain-lain. Pertama tentu adalah Abdullah, Abdurrahman,
Abdul Razak, Abdul lagi lah, hamba Allah yang apa gitu ya. Itu nama terbaik. Atau yang kedua, teman-teman bisa memberikan nama kepadanya nama sahabat-sahabat atau para nabi, orang-orang yang saleh. Makanya kalau saya pribadi dan suami kita memilih nama orang-orang saleh, Maryam, Khadijah, Ibrahim, Sulaiman. Teman-teman bisa pilih nama-nama tokoh-tokoh tersebut. Karena dengan begitu dia akan meneladani nama-nama itu. Atau yang ketiga, teman-teman bisa pilih nama-nama sifat. Qanita misalnya wanita yang taat, atau hafidh orang yang memelihara, yang menjaga misalnya, atau apapun lah, teman-teman bisa kasih nama-nama sifat. Itu semua adalah doa. Jadi yang kedua, pendidikan Ibunda Siti Maryam adalah memberikan nama yang baik. Ketiga, kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 36. Ali Imran 36, lagi-lagi doa. Dan aku memberikan namanya Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibundanya berdoa, ya Allah, aku mohon perlindunganmu untuk anakku ya Allah, dan untuk anak cucunya ya Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Doa lagi teman-teman sekalian. Anak itu lahir masih didoain, ya Allah lindungi dia dari segala kejahatan ya Allah. Lindungi anak ini ya Allah dari orang-orang yang buruk ya Allah. Lindungi dari gangguan syaitan ya Allah. Setiap saat seorang ibu ini berdoa untuk anaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, lihat surah Ali Imran ayat ke-37. Pendidikan Ibunda Siti Maryam betul-betul memperhatikan anak ini harus berada dalam pengawasan, pengasuhan tempat yang terbaik. Makanya Ibunda Siti Maryam memberikan Siti Maryam di waktu kecilnya ke Baitul Maqdis Palestina di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, teman-teman pilih tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik, lingkungan yang terbaik bersama orang-orang terbaik untuk anak-anak kita. Di sini dikatakan wa kaffalaha Zakaria, ya. Pada saat itu diasuh oleh Nabi Zakaria di Baitul Maqdis Palestina. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima, apa yang dilakukan Ibunda Siti Maryam? Siti Maryam ketika di Baitul Maqdis Palestina mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Ali Imran ayat ke-37, Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, ini nih makanan-makanan ini engkau dapat dari mana? Maka Siti Maryam jawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siti Maryam mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Mengkonsumsi makanan yang baik. Maka pastikan kalau kita punya anak-anak, punya keturunan, pastikan yang masuk ke dalam perutnya adalah minuman dan makanan yang halal, yang thayyib. Maka para istri katakan pada suaminya, wahai suamiku, kami bisa tahan dengan kelaparan namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya kerja yang baik-baik suamiku, bawa harta yang halal dan thayyib. Dia kelak menjadi darah, menjadi daging untuk anak-anak kita. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, coba cek. Mungkin ada yang haram-haram masuk ke dalam tubuh keluarga kita. Karena kalau ada yang haram masuk ke dalam tubuh anak-anak kita atau keluarga kita, salah satu cirinya rumahnya panas teman-teman semua. Nasihat-nasihat kebaikan gak terdengar sama sekali. Itu ciri ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka pastikan kalau mau mengikuti jejaknya Ibunda Siti Maryam, maka pastikan semuanya halal dan thayyib. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke surah Luqman. Surah ke-31 ayat ke-13 sampai 19. Baik, kita bahas satu persatu. Surah Luqman ayat ke-13. Pendidikan apa yang harus kita berikan untuk anak-anak kita? Luqman adalah seorang ayah yang sangat bijaksana. Beliau menasehati anaknya, ya bunayya, Luqman ayat 13. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan, makasih senang banget ditayangin. Luqman 13, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Zalim itu ada 3 teman-teman sekalian. Zalim yang pertama zalim kepada Allah, menyekutukan Allah. Zalim yang kedua adalah zalim jahat kepada orang lain. Zalim yang ketiga zalim pada diri sendiri, yaitu ketika kita berbuat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Karena kita memasukkan dengan sengaja diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalim ada 3. Yang pertama, sebelum mengajarkan yang lain-lain, Luqmanul Hakim mengatakan dan memberikan pendidikan tauhid kepada anaknya. Gimana ngajarin tauhid kepada anak-anak kita? Meyakini atau memberitahu kepada anak-anak dan kepada diri kita bahwa segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah. Minta segala sesuatu hanya kepada Allah, dan Allah punya nama-nama sifat-sifat yang begitu luar biasa, Asmaul Husna. Kita lihat contoh sederhana.
ketika terjadi dalam kehidupan saya. Maryam mengatakan, Maryam tuh pinter loh Nih, Maryam dapat nilai 100. Bagaimana mendidik tauhid pada saat seperti ini? Saya katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, maha besar Allah yang telah memberikan kecerdasan kepada Maryam sehingga Maryam mendapatkan nilai 100. Ini tauhid. Kenapa? Supaya Maryam tahu kepintaran Maryam bukan karena Maryam sendiri. Kepintaran Maryam bukan karena Maryam belajar terus-menerus. Iya, Maryam belajar, tapi yang menentukan Maryam dapat 100, yang mentakdirkan Maryam bisa pintar seperti ini, Allah yang berikan kepada Maryam. Jadi Maryam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Supaya dia tahu, aku ini pintar, alhamdulillah karena Allah memberikan aku pemahaman untuk belajar menguasai ilmu ini. Kedua, Ibrahim pada saat itu berkata, Ibrahim tuh hebat loh karena Ibrahim tuh bisa tendang bola dan selalu gol masuk ke dalam gawang. Hebat kan Ibrahim? Kaki Ibrahim kuat kan? Masukkan pendidikan tauhid di situ, alhamdulillah. Maha besar Allah yang telah memberikan kaki yang kuat kepada Ibrahim, yang telah menciptakan kaki yang kuat kepada Ibrahim sehingga bola itu masuk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Tauhid juga berupa ketika Khadijah berkata, Khadijah sakit, ayo kita ke dokter yang bisa nyembuhin Khadijah. Kemudian saya katakan, Khadijah, kita berdoa kepada Allah karena Allah yang menyembuhkan Khadijah. Ya Allah, sembuhkanlah Khadijah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Dan kemudian kita ke dokter karena dokter menjadi perantara atas kesembuhan Khadijah. Itu tauhid. Apa-apa ke Allah dulu, apa-apa ingatnya Allah dulu. Begitu pula ketika anak-anak minta, pengen permen, pengen coklat, pengen balon. Kita minta dulu sama Allah yuk, kan cuma perantara. Kita minta sama Allah, ya Allah Khadijah mau balon ya Allah, Khadijah mau coklat ya Allah, Khadijah mau permen ya Allah. Minta dulu sama Allah, itu tauhid. Terlihat sederhana tapi kadang-kadang kita lupa melakukannya. Kalau enggak dibiasain dari kecil, nanti kayak Korun. Dalam Al-Quran, Korun dikisahkan miskin. Kemudian Korun bilang kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa doakan saya capek jadi orang miskin. Ketika Nabi Musa mendoakan Korun, ketika Korun kaya, apa yang digambarkan Quran? Dengan kesombongannya dia pamerkan kekayaannya dan dia katakan, aku ini hebat dan kaya karena kerja kerasku sendiri. Karena diriku sendiri. Dia lupa Allah yang mentakdirkan dia menjadi seperti itu. Jadi tauhid ini teman-teman sekalian, kita menyadarkan diri kita ini gak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, mau sekeras apapun kau berjuang, berusaha. Kalau Allah tak takdirkan gak akan terjadi kepada dirimu, itu tauhid. Yang menciptakan segala sesuatu Allah, berdoanya hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, itu tauhid. Itu yang pertama. Kedua, Luqman 14, next ayatnya. Setelah mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, apalagi yang kita ajarkan? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Surah Luqman 14 dan 15. Dalam surah Luqman ayat 14 ada kalimat Allah, "Sayyinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidaik." Dalam surah Luqman ayat ke-14 ternyata yang kita juga harus ajarkan kepada anak-anak kita adalah bakti sama orang tua. Wahai anakku, bakti sama orang tua. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang sangat bertambah-tambah. Bersyukur kepada orang tuamu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Luqman ayat 15, teman-teman lihat lagi ayatnya. Teman-teman lihat di situ ayatnya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka jangan engkau mentaati keduanya, pergaulah keduanya di dunia dengan baik. Intinya, di dalam surah Luqman ayat 15, kalau nanti orang tua menyuruh kita yang aneh-aneh, keluar dari syariat Allah, gak usah diikuti, tapi tetap hormat kepada kedua orang tuamu. Hari ini saya mau ngasih tahu dan kasih tahunya kepada diri saya juga, gimana caranya anak-anak bisa hormat pada kita? Kita dulu yang menghargai mereka. Kita dulu yang hormat juga kepada mereka. Gimana anak-anak bisa hormat kepada kita kalau kita membiasakan kalimat-kalimat buruk, kalau kita membiasakan kalimat-kalimat negatif, kalau kita membiasakan dia lihat ketika kita berantem sama suami kita. Gimana bisa anak-anak ini memiliki bakti kepada kedua orang tuanya? Kita sendiri yang bully dia. Ternyata pembulian gak di sekolah loh teman-teman sekalian. Gimana sih kamu gitu doang gak bisa? Kan udah diajarin berkali-kali. Bodoh banget sih jadi anak, itu bully ibu-ibu sekalian. Bagaimana mungkin ada seorang ibu yang sanggup berkata begitu kepada anaknya? Kalau engkau capek, jangan dilampiaskan kepada anak seperti itu. Gimana sih? Gini aja gak ngerti-ngerti. Ikutin dong tuh kakak kamu atau mungkin tetangga kamu. Dia bisa, masa kamu gak bisa sih? Atau kalimat-kalimat merendahkan, kalimat-kalimat bulian, kalimat-kalimat negatif yang disematkan kepadanya. Nanti dia akan berpikir, iya ya, aku memang bodoh kok.
Kan setiap hari ibuku bilang aku bodoh. Memang aku bodoh kok, lama-lama dia percaya dia bodoh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ibu yang memberikan kalimat-kalimat itu kepada dirinya. Jadi ibu yang salah. Kenapa memberikan kalimat-kalimat itu kepada dirinya? Jadi konsep dirinya, iya ya aku ini bodoh kok, aku ini gak berharga, aku ini gak disayang kok. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, kalau misalnya ada anak-anak kita, Rasul suruh kita apa? Kata Rasul, ketika Rasul lihat ada seorang ayah, kamu punya 10 anak terus kamu gak pernah cium anak-anak kamu, gak pernah peluk. Kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Cium anak itu, peluk anak itu. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau bertemu dengan saudaramu, katakan uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Itu baru saudara sesama iman loh. Apalagi anak kita sendiri. I love you nak, mama bangga sama kamu nak, mama sayang kepada kamu nak, kamu permata hati mama nak. Punya panggilan-panggilan khusus. Saya kadang-kadang tanya sama anak saya, Maryam mau dipanggil apa? Maryam karena dia jago bahasa Arab, dia bilang mau dipanggil qalbi, hayati, atau umri, atau mau dipanggil ruhi gitu ya, jantungku, jiwaku, kehidupanku gitu. Dia maunya dipanggil begitu-begitu. Kemudian Khadijah mau dipanggil apa sama Uma? Bestie aja Uma, bestie gitu ya. Sahabatnya Uma aja, oke my bestie gitu. Kalau Ibrahim mau dipanggil apa? My love aja Uma, my love. Oke my love. Jadi setiap anak punya panggilan cintanya masing-masing. Ibu-ibu terserah caranya gimana, yang jelas anak itu tahu kita sayang sekali kepadanya dengan banyaknya kata-kata cinta kita keluarkan, atau pelukan, atau ciuman itu harus. Kadang-kadang kita bilang, anak-anak kadang-kadang gak ngerti, mamaku gak pernah sayang sama aku. Gak ada orang tua yang gak sayang padanya, hanya karena kita menyuruh dia atau mengatakan ini dan itu, dia katakan kita gak sayang kepadanya. Kenapa? Karena dia gak dengar kata sayang itu dari lisan kita. Kalau Rasul nyuruh kita mengatakan sayang, kenapa nggak bilang sayang setiap hari? Nggak kebiasaan, mulai dibiasain dari sekarang. Dibiasain, I love you nak, uhibbuki fillah sayang, Uma sayang, ibu sayang, ibu cintaku ya Allah, kekasih hatiku ya Allah. Begitulah teman-teman sekalian, biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat begitu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ketika ada seorang ibu yang bilang, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya. Kemudian ketika anak itu dipanggil, nanti dulu wahai Amirul Mukminin, kata anak itu. Apa sih tugas dari orang tua kepada anaknya? Kata Sayyidina Umar, ada 3. Pertama, carikan atau pilih ibu yang baik untuk anak itu. Karena biasanya ibu yang paling banyak waktunya bersama anak. Kedua, berikan nama yang baik untuk anak itu. Ketiga, berikan pendidikan agama untuk anak itu. Anak ini mengatakan 3-tiganya orang tua saya nggak lakukan. Ibu saya bukan ibu yang baik, saya nggak dikasih nama yang baik, kemudian saya nggak dikasih pendidikan agama. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Bagaimana kita bisa buat anak kita mau berbakti kepada kita kalau kita sendiri nggak memberikan contoh yang terbaik untuknya? Teman-teman lihat dalam surah At-Tahrim misalnya. Nanti kita masih lanjutin ya surah ini, surah Luqman. Surah At-Tahrim ayat ke-8 kalau saya nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Dirimu dulu loh Allah bilang, jadi contoh teladan dulu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi contoh teladan dulu. Engkau ingin anakmu hafal Quran, rajin baca Quran, ibunya juga begitu. Kita ingin anak kita di masjid, ayahnya juga begitu. Maka sekali-kali boleh kita tanya pada anak-anak kita, nak, menurut kamu mama tuh orangnya gimana sih? Boleh nggak nanya teman-teman sekalian? Lihat jawabannya. Kalau dia bilang, mama orangnya suka marah-marah. Nah tuh, introspeksi diri tuh. Mama orangnya kalau masak enak, alhamdulillah. Mama orangnya ngaji-ngaji terus, alhamdulillah. Mama orangnya cerewet, dikit-dikit marah, nah itu agak-agak introspeksi diri tuh ya. Jadi tanya sesekali sama anak kita, nak, gambarkan 3 hal untuk mama nak. Apa menurut kamu nak? Nah kita bisa lihat bagaimana pandangan dia terhadap kita teman-teman semua. Jadi berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, surah Luqman ayat ke-16. Luqman ayat ke-16. Kalimatnya adalah ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fil sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ajarkan pada anak-anak kita apa? Ini ayatnya. Ya. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan yang seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Nak, semua apa yang kau lakukan, mau ada mama, enggak ada mama, Allah lihat sayang. Ketika engkau melakukan perbuatan baik, Allah balas. Ketika engkau melakukan perbuatan buruk, Allah balas. Hadirkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah lihat sayang.
Nah Allah tahu kok nak, engkau berbuat baik Allah tahu sayang. Engkau berbuat amal salih Allah lihat nak, Allah balas nak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarrah sekecil apapun yang kau lakukan walaupun mama enggak lihat sayang, Allah lihat Allah balas nak. Luqman ayat ke-17. Apa kata Luqman kepada anaknya? Salat. Kata Rasul apa? Umur 7 tahun sholat 5 waktu, 10 tahun gak sholat dipukul teman-teman sekalian. Artinya sebelum 7 tahun sudah harus belajar sholat. Anak saya Ibrahim sekarang umurnya 5 tahun, sudah sholat 5 waktu, walaupun sholatnya bacaannya gak tahu ya, yang penting gerakan. Gak apa-apa, yang penting sholat. Apa kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 17, kalimatnya adalah, Ya bunayya aqimus shalah. Dirikan sholat nak, tegas urusan sholat teman-teman semua. Jangan lagi ada yang bilang, anakku udah umur 20 tahun gak sholat. Pertanyaannya waktu kecilnya gimana? Saya bukan ibu yang sempurna, saya banyak salah dan saya banyak kurang teman-teman semua. Cuman saya mau cerita usaha yang saya lakukan walaupun belum seberapa. Saya adalah orang yang sering keluar rumah untuk safari dakwah ataupun yang lain-lain. Bagaimana saya kontrol sholatnya anak-anak saya, maka saya bilang kepada orang di rumah, kirimkan saya foto kalau saya lagi di luar kota, 5 waktu dan video ketika anak-anak sholat. Jadi setiap kali dia sholat, maka orang yang di rumah akan kirim foto dan video ketika anak-anak itu sholat. Untuk memastikan, saya pastikan anak-anak sholat 5 waktu. Begitulah yang bisa saya lakukan kalau saya berada di luar teman-teman semua. Untuk memastikan anak-anak sholat 5 waktu. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan, apalagi setelah sholat, wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Nak, hadirkan perasaan. Nak, kalau ada yang baik-baik kita dukung nak. Dan kita ajak orang-orang pada kebaikan dengan apapun yang kita bisa. Kalau ada yang buruk-buruk, kita halau mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Jadi di sini kita hadirkan perasaan anak-anak peka ya. Kalau ada yang baik-baik kita dukung, kita ajak pada yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk maka kita halau. Itu adalah jiwa-jiwa da'i. Da'i dan da'iyah itu bukan hanya orang yang berdiri di atas panggung, tapi orang-orang yang mengajak kepada Allah. Dan kita semua adalah da'i dan da'iyah teman-teman semua. Kenapa? Karena Allah katakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kata Allah. Kamu semua punya tugas sebagai seorang hamba Allah mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta teman-teman semua, kita semua untuk apa? Untuk berjiwa da'i dan da'iyah. Kemudian wasbir 'ala ma asabak ya, dikatakan lagi oleh Luqmanul Hakim, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ajarkan anak-anak kita dari kecil sabar. Nak, kehidupan gak selamanya seenak ini. Kehidupan gak selamanya apa yang kita mau Allah berikan. Sabar sayang, sabar. Apa-apa sabar, apa-apa sabar. Sabar tuh banyak ya ibu-ibu sekalian, sabar ada 3. Sabar dalam menghadapi, menjalankan ketaatan. Maryam bilang, kenapa sih Uma, Maryam tuh harus ngafalin Quran terus? Kenapa sih tiap hari Maryam tuh harus ngafalin Quran? Karena bagi keluarga kami, teman-teman semua, dari maghrib sampai jam 9 malam itu Quran time. Waktu khusus bersama Quran. Maryam belajar Quran dari umur 2 tahun sampai sekarang 9 tahun. Ketika dia baca Quran, kami punya guru di rumah, dari Gaza, Palestina, tinggal di rumah. Baru 3 bulan di rumah. Beliau ngajar di pesantren, sebetulnya pesantren kami sebelah dengan rumah. Beliau tinggal di rumah. Jadi tiap malam belajar sama guru kami tersebut. Jadi cara Maryam belajar adalah pertama dia akan belajar membaca Quran, tilawah untuk memastikan bacaannya baik dan benar. Kemudian kedua dia ziyadah, menambah hafalan. Kedua kemudian dia murojaah dulu. Kemudian ketiga dia ziyadah, menambah hafalan Quran. Setiap hari setengah halaman tambahan Qurannya. Jadi itu yang dilakukan Maryam setiap hari. Jadi kadang-kadang dia protes, kenapa sih Maryam harus selalu ngafalin Quran terus, yang lain-lain enggak kok enggak sebegininya Umah. Terus saya katakan karena Maryam berbeda. Maryam katanya mau jadi ustadzah, Maryam katanya mau jadi orang yang berilmu, Maryam katanya mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada waktu untuk Maryam bermain. Maryam bisa bermain, ada waktu Maryam untuk belajar. Maryam kalau mau jadi orang yang hebat nggak bisa seperti kebanyakan orang. Maryam kalau mau jadi orang yang berilmu nggak bisa seperti orang-orang kebanyakan. Harus banyak waktu yang diluangkan untuk Al-Quran. Harus banyak waktu yang diluangkan untuk belajar bahasa Arab. Harus banyak waktu yang diluangkan untuk belajar bahasa Inggris beberapa di antaranya. Karena dengan begitu Maryam bisa belajar banyak hal. Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Saya katakan Maryam belajar itu harus sabar. Gak ada orang hari ini belajar, kemudian besok langsung bisa, gak ada teman Maryam, saya katakan. Kemudian saya ceritakan kisah-kisah orang-orang hebat, gak ada orang-orang hebat ini yang tahu bahwa segala sesuatu bisa didapatkan secara instan. Ilmu itu gak bisa didapatkan secara instan. Belajar dulu, Maryam sekarang belajar dari kecil, nanti Maryam akan mudah mempelajarinya di kemudian hari. Begitulah teman-teman sekalian, belajar itu perlu kesabaran, perlu keistiqamahan.
Ibu saya umurnya 59 tahun, sampai hari ini masih ngafalin Quran. Pernah suatu ketika nangis, karena setiap kali baca selalu disalahkan nama gurunya. Kemudian kata ibu saya, susah banget sih ngucap huruf-huruf tebal, teman-teman tahu? Sod, dot, to, do, huruf-huruf tebal itu kan susah bagi orang Indonesia. Ibu saya nangis, kata ibu saya nggak mau lagi belajar Quran, semuanya salah. Akhirnya sehari nangis, besoknya belajar Quran lagi. Namanya orang belajar, nggak ada yang hari ini belajar, besok bisa, nggak ada teman-teman semua. Semua perlu kesabaran, perlu waktu, perlu keistiqamahan, perlu sabar. Jadi kata Luqmanul Hakim, wasbir ala ma asabak, bersabarlah sayang terhadap apa-apa nanti yang terjadi kepada dirimu. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar menjalankan amal saleh. Itu 3 jenis sabar. Kemudian Luqmanul Hakim menasihati anaknya dalam surah Luqman ayat 18. Dalam surah Luqman ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Luqmanul Hakim menasihati anaknya perkara akhlak. Setelah tauhidna, setelah birrul walidaina, setelah sholat sayang, berikutnya akhlak ya nak, akhlak. Harus punya akhlak yang baik. Dalam surah Luqman ayat ke-18 apa bunyinya? Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu karena sombong dengan sesama manusia lainnya. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri dan orang-orang yang sombong. Luqman 19, lihat lagi. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah dalam berjalan. Biasa-biasa aja. Sederhana dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah keledai. Apa maksudnya? Akhlakna. Apa lawan dari sombong? Tawadhu', nah rendah hati. Bisa jadi dia nggak punya apa yang engkau punya. Mungkin engkau punya harta kekayaan, tapi mungkin dia sholat malamnya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Mungkin dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan dirimu nak. Pandang setiap orang, bahwa setiap orang punya kelebihan yang engkau nggak punya teman-teman semua. Tawadhu', rendah hati, bahwa dalam diri setiap orang ada kelebihan. Bahwa dalam diri setiap orang ada kehebatan yang engkau nggak punya. Bahwa di atas langit masih ada langit, mau sombong apa? Kita meninggal dunia juga nggak bisa masuk ke kuburan ucuk-ucuk sendirian, nggak bisa juga, butuh orang untuk memasukkan kita ke dalam kubur tersebut. Apa yang engkau sombongkan? Jadi Luqmanul Hakim menasihati anaknya jangan sombong sayang. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Teman-teman ingat kisahnya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal disebut sebagai bapak kebodohan? Abu Jahal, bapak kebodohan. Abu Jahal itu orang yang suka nguping di rumahnya Rasulullah. Sebenarnya Abu Jahal tahu dan yakin Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Tapi karena sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Aku ini kan lebih mulia dibanding Muhammad. Kenapa ya dia yang jadi Rasul? Maka dia disebut Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena kesombongannya itu teman-teman semua. Itu surah Luqman. Sekarang kita masuk surah As-Saffat. Lihat surah As-Saffat ayat 100. Tolong Kang ditayangin. As-Saffat ayat 100. Kisah berpindah ke Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. As-Saffat ayat 100. Tuh lihat nih doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang salih. Doanya banyak dalam Quran. Doanya apa sih? Ini salah satunya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Berikutnya lihat, apalagi jadi pertama pendidikan anak yang dilakukan Nabi Ibrahim, doakan anak itu setiap saat. Kedua, terapkan komunikasi. Pola komunikasi kita pada anak-anak kita adalah pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Apa kata Nabi Ibrahim? Nak, semalam aku bermimpi menyembelihmu nak. Menurutmu bagaimana nak? Pendapatmu gimana nak? Apa yang kau pikirkan wahai sayang? Ini apa artinya? Diskusi, tanya bagaimana pendapatnya. Tanya, dengar apa yang dia mau, apa yang ada di pikirannya. Bukan, pokoknya gak usah banyak ngomong deh. Ikutin apa kata mama, semua kata mama benar. Semua kata Umi ini benar. Orang tua itu lebih banyak pengalamannya, ikutin aja, gak usah banyak tanya. Itu otoriter. Ketika dia buat salah, belum dia ngejelasin. Kenapa sih harus buat salah? Kenapa sih harus buat nakal lagi? Belum dia jelasin, udah menjudge. Belum kita dengar alasannya, udah menghakimi. Gimana dia bisa cerita sama kita teman-teman semua? Jadikan diri kita ini sahabat. Sebagaimana kita nggak mau kan diperlakukan seperti itu. Kasih kesempatan dia menjelaskan. Kasih kesempatan dia untuk bicara. Dengarkan apa yang menjadi pikirannya. Ini terjadi ketika Khadijah anak saya. Pada saat itu dia melakukan sebuah kesalahan. Khadijah mengatakan, Khadijah mau roti.
Oke, ini roti kedua Khadijah. Khadijah kenyang nggak? Enggak, Khadijah mau roti. Harus dihabiskan ya nak? Iya. Ketika saya buat roti yang kedua, kemudian dalam beberapa detik tiba-tiba dia bilang rotinya udah habis Uma. Kemudian saya katakan, di mana rotinya ya Khadijah? Udah habis, udah dimakan sama Khadijah. Kemudian saya berinisiatif untuk memeriksa tong sampah. Ketika saya periksa tong sampah, rotinya dibuang sama Khadijah. Saya bilang, Khadijah, Uma perlu bicara. Waktu itu umurnya 4 tahun, sekarang umurnya 7 tahun, dia ingat kisah itu. Khadijah, Uma perlu bicara sama Khadijah, berdua kita masuk ke kamar. Duduk, Khadijah boleh duduk di depan Uma, kita bicara. Saya bilang begitu, biasanya anak-anak takut kalau saya udah mulai begitu teman-teman semua, kita bicara. Rotinya di mana? Saya bilang, dia diam karena dia tahu Umanya udah tahu kayaknya. Rotinya di mana? Dia diam aja. Kenapa Khadijah? Kenapa harus bohong sama Uma? Uma gak pernah bohong sama Khadijah. Khadijah boleh cerita sama Uma kenapa? Terus dia bilang, Khadijah kenyang Uma. Khadijah tahu apa yang Khadijah lakukan? Pertama Khadijah berbohong sama Uma. Saya katakan, Uma sedih Khadijah. Uma sedih karena Khadijah bohong sama Khadijah. Saya ceritakan perasaan saya supaya dia ngerti perasaan saya. Saya sedih Khadijah bohong sama Uma. Uma gak pernah bohong sama Khadijah sedikit pun. Uma sedih. Tapi Uma hargai kejujuran Khadijah. Dan Uma mau dengar alasan Khadijah. Dia katakan, Khadijah kenyang Uma, udah makan sekali 2 kali terus Khadijah kenyang. Oke Khadijah, bohong adalah sebuah perbuatan yang tidak baik dan Uma tidak ingin hal ini terjadi lagi. Kedua, kesalahan apa yang dilakukan selain bohong adalah buang makanan, saya katakan. Khadijah tahu buang makanan itu apa artinya? Khadijah tahu banyak orang-orang di luar sana yang gak bisa makan. Kemudian dia katakan, iya Uma gitu. Apa yang Khadijah pikirkan tentang ini? Iya Uma, Khadijah salah. Menurut Khadijah salah. Iya Uma, Khadijah salah. Salah apa? Khadijah bohong terus Khadijah buang makanan. Khadijah tahu banyak orang-orang di luar sana yang gak bisa makan. Tapi Khadijah malah buang-buang makanan, dia bilang. Oke, kita lihat video sama-sama. Saya putar video, saya lihat orang-orang Afrika, anak-anak kecil yang gak bisa makan. Supaya dia ngerti tentang banyak orang di luar sana yang gak bisa makan. Dia ngerti tentang itu dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak betul. Kemudian saya katakan, Uma berterima kasih karena kejujuran Khadijah. Apalagi yang Khadijah mau lakukan, Khadijah janji Khadijah gak mau ngelakuin lagi. Khadijah minta maaf Uma. Kemudian saya peluk Khadijah dan saya katakan, Uma sayang sama Khadijah, jangan terulang lagi di hari kemudian. Kemudian dia menangis dalam pelukan saya. Khadijah anak baik, Khadijah anak yang jujur, insya Allah tidak terjadi lagi di kemudian hari. Begitulah teman-teman sekalian, kadang-kadang hal-hal seperti itu butuh waktu untuk kita ngobrol kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita dalam kondisi sibuk, kondisi capek, maunya kenapa sih bohong? Atau kita nganggap itu hal yang sepele, padahal mungkin itu akan terulang lagi. Tapi kalau kita luangkan waktu sedikit saja 10 menit untuk kita bicara sama anak-anak kita, hal itu menjadi teringat di ingatannya sampai seterusnya tentang kejadian itu. Jadi terapkan pola komunikasi yang komunikatif, dengarkan pikiran dia, dengarkan pendapat dia. Atau saya tanya sama Maryam, insya Allah tahun depan kita akan pindah ke Mesir, saya katakan, kalau Allah takdirkan. Gimana menurut pendapat Maryam? Waktu itu saya bicaranya masih 2 tahun yang lalu, kemudian Maryam bilang, Maryam gak mau Uma kalau tahun depan, Maryam mau 2 tahun lagi, karena Maryam mau siap-siap dulu, Maryam bahasa Arabnya belum bagus. Jadi dengarkan apa yang menjadi pendapatnya dia. Saya pikir usia 4 tahun sudah bisa diajak bicara, pengalaman saya teman-teman sekalian, 4 tahun anak itu sudah bisa diajak bicara, sudah bisa diajak berdiskusi, kita dengarkan yang menjadi pikiran-pikiran dia. Begitulah kita buat komunikasi yang terbuka kepada anak-anak kita. Itu dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Berikutnya, ini agak panjang, tapi intinya nanti teman-teman baca sendiri sampai surah As-Saffat ayat ke-111. Di situ ada kalimat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, dan akhirnya ketika hendak disembelih, pada akhirnya Allah menggantikan dengan sembelihan yang lain. Maka kita bisa lihat di sini teman-teman semua bagaimana seorang Ismail alaihissalam bisa sedemikian taatnya kepada Allah dan Ibrahim alaihissalam bisa sedemikian taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat karena pola asuh yang luar biasa dari seorang ibu Siti Hajar yang sangat hebat dalam mendidik anak-anak tersebut. Sebenarnya pembahasan ini agak panjang tapi saya cut. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, kita memang bukan ibu yang sempurna teman-teman semua. Saya pun bukan ibu yang sempurna. Semua ilmu parenting tidak akan pernah ada artinya kalau tidak ada kesabaran dalam diri kita. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala, berikan kesabaran ya Allah dan berikan ilmu. Ilmu yang kita miliki membuat kita terarah dalam mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita boleh jadi apapun teman-teman semua. Boleh jadi apa saja, mau jadi artis boleh, jadi atlet boleh, mau jadi pedagang, pengusaha boleh banget, politisi boleh, pejabat apapun boleh. Asalkan punya Allah di hatinya, di lisannya, di pikirannya, punya Quran di hatinya, di lisannya, di pikirannya, ada Quran yang menjaganya. Jadi mudah-mudahan waktu habis, oke. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman semua, untuk para calon ibu, ya Allah tugasmu banyak teman-teman semua, banyak sekali.
Jadi sebelum menikah sekarang tidak hanya mempersiapkan diri jadi istri yang baik, tapi menjadi seorang ibu yang baik. Engkau memastikan anak-anakmu harus lebih hebat dibanding dengan dirimu. Anak-anakmu menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya main-main. Lihat-lihat. Seluruh ibunda para ulama dari kecil konsentrasi pada pendidikan loh teman-teman semua. Ibundanya Imam Syafi'i dari Gaza dibawa anak itu masih kecil. Rata-rata mereka yatim ya, ibu ini sendirian, ibu tunggal. Anak ini dibawa dari Gaza ke Mekah supaya anak ini bisa belajar sama ulama yang hebat, supaya anak ini bisa belajar dengan ilmu yang hebat. Pendidikan itu nomor 1 teman-teman semua. Buat rencana pendidikan, kurikulum pendidikannya seperti apa, kurikulum Qur'annya seperti apa untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak yang ada dalam kehidupanmu menjadi anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya. Ingat apapun yang terjadi, ingat kisah Siti Hajar. Ibu harus kuat, ibu harus semangat, ibu harus terus bergerak, ibu harus husnuzon, ibu harus tawakal ala Allah, ibu harus sehat, akalnya, jiwanya, badannya untuk anak-anak kita insya Allah. Terima kasih pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan masuk sesi tanya jawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.